Dalam dunia sosial ada beberapa teori yang berkembang. Salah satunya adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Dikemukakan oleh John Tribaut dan Harold Kelly melalui bukunya The Social Psychology of Groups yang diterbitkan pada tahun 1959. Teori ini menyebutkan bahwa hubungan interpersonal didasarkan pada prinsip timbal balik dan pertukaran yang saling menguntungkan. Menurut teori ini, ketika masing-masing pihak dalam hubungan memenuhi hak dan kewajibannya, ini menciptakan keseimbangan dan kepuasan dalam hubungan tersebut. Hubungan yang saling menguntungkan melibatkan pertukaran sumber daya yang adil, baik berupa materi, waktu, perhatian, atau dukungan emosional. Menurut social exchange theory, jika masing-masing personal memenuhi kewajibannya, maka hubungan antar individu akan mengalami beberapa dampak yang positif, yakni berupa yang pertama, keseimbangan dan kepuasan karena setiap pihak merasa dihargai dan diakui atas upaya dan kontribusi yang telah diberikan. Kedua, peningkatan kepercayaan. Dan ketiga, penguatan hubungan. Mengapa? Karena keseimbangan dan kepuasan yang dihasilkan dari pemenuhan kewajiban mendorong hubungan untuk berkembang lebih jauh lagi. Hubungan menjadi solid dan stabil karena adanya timbal balik yang adil dan saling menguntungkan. Ini dalam teori sosial. Namun begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga akan sehat dan bahkan harmonis, berkembang lebih jauh jika masing-masing memenuhi kewajibannya. Dengan memenuhi kewajiban, sama halnya hak pihak lain terpenuhi. Islam sendiri sedari awal memerintahkan untuk saling tolong-menolong dan saling mendukung. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana laki-laki dan perempuan itu memiliki peran satu dengan yang lainnya dan bisa saling mendukung. Misalnya di surah At-Taubah ayat ke-71 disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman satu dengan yang lainnya menjadi penolong. Dan di sebuah hadis diceritakan bagaimana mereka memiliki peran masing-masing. Di hadis disebutkan kulukum ra'in famas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam dia adalah pemimpin atas rakyatnya dan dia akan dimintai tanggung jawab atasnya. Di hadis ini juga dijelaskan warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan dia akan dimintai tanggung jawab atasnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan istri adalah penanggung jawab atas urusan rumah tangga dan anaknya dan dia akan dimintai tanggung jawab atasnya. Sehingga laki-laki memiliki peran tersendiri dan perempuan memiliki peran tersendiri. Seorang suami memiliki tanggung jawab sendiri dan seorang istri memiliki tanggung jawab sendiri di dalam sebuah rumah tangga. Bahkan di sebuah ayat, misalnya di Al-Baqarah 233, dijelaskan bagaimana seorang istri memiliki kewajiban tersendiri dan seorang suami memiliki tanggung jawab sendiri di mana keduanya saling mendukung. Di ayat ini dijelaskan bagi ibu-ibu yang menyusui maka hendaknya dia menyempurnakan persusuannya selama 2 tahun. Bagi yang ingin menyempurnakan selama 2 tahun. Lalu bagaimana tanggung jawab seorang suami? Wa alal mauludi laka rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka suami wajib memenuhi nafkah dan juga pakaian bagi mereka dengan cara yang ma'ruf. Luar biasa, di teori social exchange jadi dijelaskan bahwa sebuah hubungan akan semakin kuat dan berkembang menjadi hubungan yang lebih baik jika masing-masing memenuhi kewajibannya. Dan di dalam Islam kita diajarkan bahwa
Masing-masing kita memiliki tanggung jawab dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak saja itu, Islam juga menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami itu apa saja dan kewajiban bagi seorang istri itu apa saja. Islam sudah menentukan dan tidak diserahkan kepada manusia untuk merumuskan sendiri apa hak dan kewajibannya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna karena mencakup urusan rumah tangga. Lebih dari itu, Islam juga agama yang fitrah. Mengapa? Karena sesuai dengan tabiat bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Wallahu a'lam.